implementasi SIG-NG yang itu online. Jadi dari desa langsung ke Pusdatin. Jadi 2019 ada program untuk memperbaiki data. Sepanjang desa itu memperbaiki ya berubah. Sepanjang desa tidak memperbaiki, tidak merubah, masih itu orang meninggal pun dapat. Nah itu, nah itu kesulitannya di situ Pak. Berarti ini yang terjadi miss di sini kan berarti dari desanya tidak selalu update data. Betul. Pak. Jadi kan apa ya? Sementara ini itu yang di desa yo gemrungsung masalah data, yang menyalahkannya ke pusat juga seperti itu, seakan-akan dia menjadi apa ya, bahan salah kalau yo data ini wis iki kudu iki seperti itu. Tapi kan kenyataan di lapangan di sini ternyata miskom antara Dinsos dan kepala desa seperti itu. Jadi data itu tidak ada transit ke dinas sosial, ke kecamatan maupun enggak ada. Langsung pusat. Online. Oh gitu. Berarti dari desa sudah ada aplikasi tersendiri ada webnya. Namanya apa? SIG-NG. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Oh gitu. Bahkan Amit Sewu ada desa yang mengirimkan data kaitan dengan terdampak COVID itu banyak data menjadi sampah. Ada kejadian di satu kecamatan bahkan NIK itu dari 01 sampai 30. Kan nggak mungkin NIK itu belakangnya 01 sampai 30. Bahkan ada juga yang satu rumah dimasukkan semua. Berarti itu kewenangan desa, Pak? Desa. Ada lagi, jadi banyak data-data yang dikirimkan desa itu menjadi sampah. Ada NIK-nya nggak lengkap, ada yang katanya nggak terisi. Oleh pihak bank, NIK yang tidak lengkap tidak akan kebaca, tidak akan kebaca. Bahkan di bantuan provinsi ada 10.000 NIK dari yang diajukan untuk bantuan provinsi 51, yang bisa hanya 41. Ada 10 digital data dari desa yang NIK-nya nggak ada, kakaknya juga nggak ada, dikembalikan karena nggak valid. Harapannya mereka kalau mau bantuannya bisa sesuai ya diperbaiki. Berarti untuk data sendiri Pak, yang di desa itu desa diberi kewenangan tiap semester atau tiap triwulan itu Bapak? Dalam 1 tahun ada 4. Berarti per triwulan apa itu? Ada di Januari untuk finalisasi, kemudian Desember proses verifikasi profilnya. Monggo desa mau menunjuk siapa untuk profil. Nanti yang entry data kan operator desa. Berarti tidak ini Pak, apa namanya, mungkin ada kemungkinan terjadi ketika kemarin dana BLT itu rawan antara data yang diusulkan ke desa itu jika terjadi tidak tepat sasaran, mungkin kayak wongnya sugih anuku kayak apa pendukungku dimasukkan ke sana, terus akhirnya muncul di data penerima BLT dari Dinsos ini. Kemungkinan seperti itu berarti Pak? Bisa terjadi. Karena apa? Acuan pusat ngambil data untuk BLT, BLT pusat atau BST pusat, bantuan sosial tunai BST dari pusat Kementerian Sosial itu ngajunya data di Pusdatin dapat terima dari desa lewat form BDT lah atau DTKS itu, data DTKS. Data DTKS se-Kabupaten Batang yang masuk ke Kementerian Sosial itu sejumlah 111.128. Jadi itu nanti yang dibantu oleh pusat. Selebihnya itu non DTKS akan di-cover oleh provinsi. Selebihnya itu juga di-cover oleh kabupaten dan desa. Nah itu Pak, saya yang menjadi pertanyaan sampai sekarang itu, kenapa Pak dari Pak Camat sendiri itu bilang seperti itu Pak. Jadi ada di suatu kecamatan kami investigasi itu ternyata memang itu Mas data ini wis valid Mas. Aku enggak boleh untuk di desa itu tidak boleh untuk mengganti karena ini sudah dari Dinsos seperti itu.
Nah, statement seperti itu apakah itu diatur dalam rapat di kabupaten atau memang ada aturan sendiri dari Dinsos setelah data itu valid, Pak? Kurang tahu. Data yang ada di Dinsos mengacunya adalah data dari Kementerian Sosial. Jadi data dari Kementerian Sosial kita di AST, kita berita acara serah terima juga. Iya. Oh ini loh, data DTKS Kabupaten Batang itu yang kemudian di SK kan oleh beliau Pak Bupati adalah sejumlah itu yang sudah hasil verifikasi validasi dari desa-desa. Nah, berarti kan di sini desa memvalidasi, lalu untuk Dinsos sendiri cuman verifikasi dan pakai BAST itu ya Pak, cuman menyetujui. Intinya seperti itu. Jadi dinas sosial hanya menerima data matang, bukan data mentah. Ya betul. Soalnya kemarin Pak di suatu desa itu pas karena ada sering info-info dari masyarakat masuk ke pusat dan kami harus terjun ke bawah, itu mereka itu banyak yang melaporkan tidak ketepatan data dari desanya. Ada yang tadi yang masalah punya mobil dapat seperti itu, terus ada yang keluarga dari terdekat dari perangkat itu dapat semua seperti itu. Nah, dalam hal ini terus setelah pusat menerima banyak aduan-aduan, akhirnya kami turun ke Batang seperti itu, Pak. Berarti intinya Dinsos cuman menerima data matang, tidak terus merubah atau merubah kembali data yang sudah ada di desa, tidak verifikasi ulang langsung. Berarti desa mengirimkan data ke pusat, lalu turun ke Dinsos, itu sudah matang, jadi langsung disalurkan. Iya betul. Dan cuma oleh Kementerian Sosial kita dikasih kewenangan, namun untuk penghapusan. Iya, penghapusan jika itu kan usulan dari desa-desa atau untuk dihapus. Jadi untuk bulan depan tidak akan di top up kembali. Oh iya. Kalau itu berarti kan untuk mekanisme ini Pak ya, mekanisme proteksi data. Jadi kemungkinan kalau memang ini datanya kok wong wis mampu, harus dihapus, diusulkan ke Dinsos untuk penghapusan. Itu kalau mengusulkan dari desanya. Kalau usulan kan yang diambil kan data DTKS, data yang sudah diusulkan ke kementerian, bukan penggantian. Oh gitu ya. Berarti desa berhak untuk menghapus dalam hal ini. Iya. Diusulkan penghapusannya ke kita. Kita teruskan ke Kementerian Sosial. Misal si A ini dapat BST, dapat BLT dari pusat, kemudian dia tidak layak lagi mendapat BLT karena sudah mampu secara ekonomi dan sebagainya, punya mobil, rumah nyata dan sebagainya. Kemudian desa, oh ini sudah mampu, sudah selesai. Nama-nama tersebut diserahkan ke dinas sosial meneruskan ke Kementerian Sosial agar ke depan tidak dikapalkan. Oh iya, betul. Itu mekanisme untuk kita dalam membackup data Pak ini. Terus di sini Pak Agus Makmum sendiri di sini jabatannya apa? Saya kepanjangan Kementerian Sosial. Kepanjangan Kementerian Sosial. Koordinator daerah. Oh, koordinator daerah. Koordinator daerah di Dinsos ini. Nek Pak Kepala namanya siapa? Pak Joko Tetuko. Pak Joko Tetuko. Pak Joko Tetuko itu apa yang sebelumnya ada di LH? LH Pak ya? Sebelumnya juga ada di dinas ya? Iya. Dinas pendidikan. Dinas lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Iya. Oh iya. Iya Pak, pernah dengar itu. Nah terus Bapak untuk data berarti gini Bapak, data master yang ada di Dinsos itu berarti ketika masuk ke desa memverifikasi ulang apa tidak Bapak? Tidak ya? Itu sudah valid berarti? Ya data itu kan usulan dari desa. Iya, berarti langkahnya berarti sebelum data masuk ke Dinsos, desa mengusulkan dulu. Iya, kan di finalisasi di Januari 2020. Nah, itu verifikasi di Desember. Verifikasi di Desember, finalnya di tahun 2020. Nah, itu masalahnya desa
update enggak waktu itu? Nggih. Jika tidak update, maka data itu tuh ya itu utuh itu. Jika bisa melakukan penggantian Iya. atau mengusulkan, ya akan terganti. Selanjutnya verifikasi kembali itu di bulan April. Iya. Namun karena situasi kondisi akhirnya aplikasi SIG-NG untuk April ditutup untuk sementara. Jadi tidak ada penggantian, perubahan maupun usulan. Nanti nunggu keadaan pulih, mungkin aplikasi atau sistem perubahan, penggantian, usulan dan sebagainya akan dibuka kembali oleh Pusdatin, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial. Untuk datanya sendiri, Bapak, kami bisa, Pak, bisa diberi data untuk suatu ada 2 desa. Kaitan dengan data, baik NEM maupun Beatres, semua instansi yang ada itu surat dulu. Surat dulu. Agar kami ada dasar untuk ngasih data. Kalau belum bersurat kami nggak berani. Oh iya. Oke, nanti dari kantor pusat akan saya mintakan untuk suratnya Bapak ke sini. Soalnya disinyalir juga di beberapa desa yang kemarin kami temui banyak penyimpangan. Jadi kami juga harus laporan ke kantor pusat, ke Pak Gubernur dan Pak Bupati. Berarti untuk kendala-kendala ini yang belum cair berarti dari bantuan apa Pak untuk yang belum cair? Kemensos akan cair itu dengan program sembako tambahan. Sembako tambahan itu yang sudah SP2D-nya adalah 16.515. Jadi 16.515 itu akan menerima sembako 9 bulan. Dari bulan April sampai nanti bulan Desember. Dan terdampak Covid, namun yang masuk di program tambahan sembako itu tentunya masuk dalam DTKS atau BDT. BDT yang dilakukan oleh desa. Desa juga. Yeah. Oh, iya. Kemarin berarti yang desa-desa mengumpulkan warga disuruh mengumpulkan KK KTP itu berarti pendataan itu Pak ya? KK KTP yang kemarin ketika itu niku include atau mengikuti himbauan dari Setda atau Bapelitbang. Yeah. Di luar itu. Di luar itu. Yeah. Di luar itu, di luar pendataan itu kan sudah masuk. Di Januari kan sudah finalisasi. Kan diambil dari data itu. Misal yang dapat PPKH sembako sekian, kan masih ada sisa yang belum mendapatkan. Misal yang mendapatkan PPKH antara 32.000, yang mendapatkan sembako, yang mendapatkan PKH juga harus mendapatkan sembako. Jadi penerima PKH itu kan tunai, namun dia juga berhak menerima sembako. Jadi kategori PKH adalah orang yang paling miskin di desil 1, makanya dia dapat tunai dan dapat non tunai. Untuk sembako Kabupaten Batang secara keseluruhan antara 57 dan kuotanya 57.000. Namun realisasi 56.000. Kemudian kemarin di Mei ini hanya bisa di top up 50.000 karena sisanya yang 6.000 itu terindikasi ganda atau double dalam satu keluarga. Makanya yang 6.000 itu kita serahkan ke pendamping agar diverifikasi kembali. Kalau masih layak kita usulkan kembali, kalau tidak dicoret atau tidak dinotifikasi. Ada 6.300-an, ada 6.400, yang 350 tidak layak. Berarti untuk double data anggaran penerima, berarti untuk PKH dan mendapatkan sembako tidak masalah Pak? Enggak, memang harus dapat 2. Oh, harus dapat 2. Jadi di samping penerima PKH, KPM PKH atau anggota PKH,
Di samping dia mendapatkan tunai juga mendapatkan sembako. Itu untuk bantuan COVID ini aja atau yang dulu? Sudah berjalan. Sudah berjalan. Iya. Oh iya. Kalau untuk bantuan COVID karena mereka sudah dapat bantuan per bulan, Per bulan ya. harapannya di COVID tidak dapat bantuan apa-apa. Oh iya, iya. Tidak mendapatkan bantuan dari provinsi maupun yang lain. Nah, Sudah dapat dari pusat ya dari pusat. iya. Berarti itu bentuk tunai dan sembako Iya. untuk yang PKH. Untuk PKH. Namun ada juga non PKH. Jadi jenis bantuan itu kan sembako namun non PKH. Jadi mereka tidak KPM PKH, namun mendapatkan sembako. Hanya mendapatkan sembako. Ada lagi ini ditambahan itu kan sekitar 16.000 itu. Hari ini kartu sudah tercetak, namun pihak bank belum berani membagikan karena Kamis sudah tercetak semua, namun belum dapat membagikan karena terbentur dengan 1 atau 2-3 hari raya. Nanti setelah hari raya akan didistribusikan oleh bank. Bank BNI. Yang BNI itu Pak ya? Iya. Dari yang dulu BNI, yang kemudian Batang migrasi ke BRI. Oh iya. Kalau Pekalongan masih BNI kayaknya. Iya. Kalau Batang berarti sudah. Itu berarti penyalurannya sehabis hari raya berarti Pak? Iya. Untuk yang sembako, yang provinsi juga sama. Provinsi hari ini launching. Oke. Hari ini penyaluran di Kelurahan Kalipucang untuk satu kelurahan itu. Yang sembako apa tunai itu Pak? Sembako. Sembako. Masih untuk Batang masih di Kalipucang Pak atau Iya. sudah ke daerah Kalipucang hari ini. Hari ini. Hari ini oleh BUMDes. BUMDes. Iya. Jadi BUMDes kecamatan itu satu kecamatan sebagai penyedia barangnya, kemudian pihak PT Pos sebagai penyalurnya. Nanti PT Pos datang ke desa-desa sesuai BNPA yang sudah diverifikasi, sudah matang dari dinas provinsi, kemudian disalurkan oleh pihak PT Pos. Penyediaannya untuk Kabupaten Batang BUMDes yang ada di Kabupaten Batang. Itu juga sama Pak ya, untuk yang provinsi 9 bulan. Untuk sementara masih 3 bulan. Masih 3 bulan. Iya. Dengan nominal 200.000 200.000 mendapat sembako. Ada beras 10 kilo, ada kecap, ada minyak 2 liter, ada telur, ada ikan asin atau sardin atau abon. Nilainya antara 200.000. Itu bisa dipastikan Pak ya? Iya. Karena yang penyaluran sendiri langsung dari pusat, tidak melalui desa gitu ya? Kan nanti di desa-desa pengambilan proses penyalurannya di desa. Berarti kan yang pengadaan langsung dari pusat langsung turun barang. Pengadaan oleh BUMDes. BUMDes. Iya. Karena Batang ada dari kita dari dinas sosial mengusulkan untuk BUMDes untuk diberdayakan. Oh gitu. Beda di lain kabupaten mungkin SRC atau Sampurna Retail Community, tapi harapannya Batang ada pemberdayaan lewat BUMDes, penyediaannya BUMDes. Satu kecamatan satu. Satu kecamatan satu ya? Untuk tulis 2. Tulis 2. Iya. Lainnya 1. Berarti mungkin harapan dari kami ya terjadi sinergi Pak antara pusat dan desa. Dalam artian informasi itu ya layaknya bisa masyarakat itu teredukasi. Jadi nggak terus terjadi miskom yang menjadikan berita miring terus akhirnya sampai laporan-laporan ke pusat. Itu yang kami kurang berkenan gitu. Meskipun keberadaan kami juga di Batang, tapi kan setahu kami itu memang dari desa dan kecamatan sendiri. Kemarin saya investigasi juga, jawabannya seperti itu. Jadi
ada seperti apa ya, dari desa juga tidak menginfokan, atau ke kecamatan bilang tidak boleh mengubah-ubah data yang sudah dari Dinsos, padahal kan finalisasi data kan dari desa sendiri. Namun dilakukan sebelum COVID kan. Iya, sebelum COVID. Iya. Ya antara itu finalisasi Januari. Hmm. Kemudian kalau bisa diperbaiki di bulan April itu, namun April kan tidak dibuka lagi. Iya. Aplikasi itu tidak dibuka karena keadaan dan situasi. Nanti mungkin untuk selanjutnya kalau situs sudah berangsur pulih, mungkin di September bisa ada verifikasi dan finalisasi kembali. Kan data itu dinamis, bisa juga dulu dia kaya sekarang miskin. Betul. Bisa juga dulu dia miskin sekarang kaya. Nah itu yang tidak tepat sasaran yang menjadikan ini Pak, dari warga-warga yang tidak tahu, jadi wah lah kayak kok suki kok into seperti itu. Ya kan jadi ketimpangan sosial di sana. Ya Bapak mungkin cukup untuk investigasi saya, dan terima kasih sekali kami diberikan informasi seperti ini. Insya Allah nanti untuk liputannya akan kami edukasikan ke masyarakat. Yang tadinya masyarakat mungkin tidak tahu, ya semoga nanti di media sosial nanti mereka pada membaca situasi. Namun bisa saya sampaikan kembali bahwa hasil verifikasi oleh desa itu memang seharusnya dipublikasi. Publikasi di tempat-tempat umum di desa, yang bisa dilihat oleh masyarakat. Ada koreksi di situ. Oh ini loh, lewat setelahnya itu diverifikasi di musdesmuskolkan. Dari hasil musdesmuskol kemudian baru di-enter datanya. Iya, berarti kan untuk data sendiri desa sudah tahu Pak ya. Mungkin akan ada bantuan seperti ini sehingga difinalisasi di Januari. Kemarin juga ada Pak, di beberapa desa itu dia tidak mau, dari warga sendiri dia masuk ke grup desa. Itu dia mengatakan, Pak, Mbok Yao, data yang ada di desa itu ditempel di RT. Jadi kami dari warga itu tahu siapa penerima dan siapa yang enggak. Dari desa tidak mau untuk mengeksekusi hal itu. Tidak tahu kenapa lah. Ada dari desa kemarin yang saya pengen melihat datanya, itu memang data itu tidak sampai ke warga, jadi cuma sampai ke RT tok, jadi warga banyak yang tidak tahu. Kalau desa itu proaktif, cara aman mengatasi data, seharusnya data penerima apapun dipublikasi itu lebih aman. Iya. Kan dia tahu ada koreksi di situ. Dia tahu bakal dapat bantuan dari ini. Kalau desa mau melakukan itu semua ya aman. Kalau desa nggak mau melakukan, kalau datanya tertutup ya mungkin akan kembali ke desanya. Iya betul Pak. Apalagi kemarin di desa di kelurahan apa Mas kemarin, Pekalongan itu? Jenggot. Bukan Jenggot, yang kemarin jalan ada demo itu. Mana desa? Pekuncen. Nah, itu sampai demo Pak dari warganya, terus balai desanya dipasang spanduk kerja tidak becus gitu. Nah, mereka kan pedomannya pakai data 2014 apa 13 itu. Dari pihak kelurahan itu alasannya seperti itu. Alasannya yang disalahkan Dinsos. Karena ini Mas data itu sudah dari Dinsos sudah valid, kami tidak boleh mengubah lagi lah seperti itu. Memang yang terjadi di bawah seperti itu, sehingga kami coba Mas cross check ke Dinsos yang terjadi sebenarnya seperti apa. Terus ada nggak kewenangan Dinsos untuk mendata? Tidak ada. Iya betul. Kewenangan ada di desa. Yang tahu orang mau dibantu dan tidak kan ada di desa. Iya, betul. Yang punya kewenangan DDT atau DTKS, basis data terpadu atau data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial desa. Iya. Nah itu kan yang menjadi polemik sekarang itu seperti itu Pak, yang di bawah itu. Jadi kemarin saya laporan ke pusat itu, wes Mas coba
biar tidak terjadi coba jangan langsung ke dinsosnya tanya bagaimana mekanismenya seperti apa sih seperti itu kok dari mensos dan dinsos data-data itu seakan-akan mereka menyalahkan ke sana seperti itu. Akhirnya kami ke sini. Mungkin hanya kita kan dinas sosial itu kan walaupun belum ada anggaran untuk BIMTEK operator desa, kita khusus makmal mungkin mana desa-desa yang belum melakukan BIMTEK aplikasi CNG kita datang, kita ada tim untuk itu membantu itu semoga agar desa-desa bisa koreksi harapnya ke depan Batang khususnya bisa ada semua ada perbaikan. Iya. Tingkat kejemuran sosial agak sedikit banyak terkikis. Iya. Soalnya sekarang itu warga-warga pada pintar Pak, pakai smartphone tidak tahu apa langsung ketik aja Bisa sifatnya dia dapat bantuan dari mana-mana bisa ngecek dia dapat ini bisa ya. bisa. Iya. Itu yang aplikasi apa kemarin ya saya itu ada ini Pak, jadi cuma memasukkan nick dan nick kayak itu langsung masuk Anda terdaftar di BDT seperti itu. BDT atau DTKS. Iya. Kami yang terdaftar di BDT itu kan tinggal desilnya, desil 1, 2, 3, atau 4. Nah, jenis bantuan banyak, ada PK, ada semprokan baku, ada RTLH, ada rumah tidak layak huni, ada nanti kubur kelompok usaha bersama, ada KIS, ada KIT, ada santunan macam-macam dari Kementerian Sosial. Berarti nanti begitu nick dimasukkan tetap itu akan keluar dia di mana posisinya Iya. untuk menggunakan uang. Jika dia terdaftar dalam DTKS atau BDT, dia dapat bantuan apa-apa. Kalau ada bantuan jenis ini PKH, ada tulisan PKH ya dia dapat PKH. Jika tidak. Masuk namun belum dapat PKH. Ya ini saya terima kasih sekali Bapak informasinya. Nanti kita teruskan ke pusat dan insya Allah nanti mohon izin untuk kami bisa meliput menerbitkan hasil tulisan kami. Gambarnya nggak usah.